Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Teman-teman, udah 3 bulan nih ya saya nggak bikin video. Kenapa? Karena saya kemarin kena COVID. Kena COVID-nya itu dilalah kena yang long COVID gitu ya. Jadinya batuknya tuh lama banget, 2 bulan lebih itu batuk nggak sembuh-sembuh. Nah ini sekarang batuknya udah lumayan, jadi saya mulai mau bikin video lagi. Terus nanti juga ini saya tempatnya udah baru ya, kalau teman-teman lihat ada rumah nganggur gitu, nggak dipakai, akhirnya saya bikin kayak semacam ya studio kecil-kecilan seperti ini gitu. Oke teman-teman, ini karena udah 3 bulan ya nggak bikin video, jadi mungkin agak ketinggalan banyak berita-berita yang tren ya akhir-akhir ini ya. Berita yang tren itu apa sih? Ya ini resesi ya, jadi katanya kan resesi tahun depan gitu. 2 bulan lagi ya, kita 2 bulan lagi kan udah masuk ke 2023 gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas lagi ya tentang resesi karena udah banyak sekali di YouTube orang yang bahas resesi, ada yang nakut-nakutin juga, ada yang bilang nggak usah khawatir juga gitu. Nah ini di sini saya hanya akan membahas sedikit dari sisi bisnis cost gitu ya. Nah setelah pandemi COVID yang kemarin 2 tahun lebih sampai sekarang sebenarnya pun belum selesai ya, tapi udah mulai bisa diatasi lah gitu. Sekarang ini kondisi kos-kosan udah mulai bagus okupansinya, terutama kos-kosan saya yang dulu pandemi agak terpukul juga ya. Karena dulu selama pandemi itu pernah drop sampai 40% okupansinya, terus maksimal di 50%, di 60% lah maksimal. Nah sekarang sudah kembali ke 85-90% untuk okupansinya. Jadi pandemi selesai, anak kos sudah mulai datang lagi, kampus karena sudah mulai buka lagi, sudah mulai kuliah offline lagi. Akhirnya kos-kosan di Jogja, terutama ini ya yang kota pelajar ini, bisa bagus lagi. Nah cuma yang jadi masalah adalah di harga ya. Karena harga itu kan dulu waktu pandemi kita kasih harga spesial. Harga spesial itu sampai sekarang masih berlaku karena kita nggak bisa langsung naikin langsung secara instan, secara mendadak gitu. Karena nanti takutnya anak-anak kos yang udah pada stay itu kaget gitu ya, nanti malah pada keluar. Jadi untuk harga sekarang masih memang belum normal seperti dulu sebelum pandemi, cuma pelan-pelan kita udah mulai naikin harganya. Nah diharapkan sih nanti di awal tahun depan gitu ya, kita udah bisa mendekati harga sebelum pandemi, harga normal sebelum pandemi. Oke, itu update dari bisnis kos. Saya berharap sih teman-teman juga kos-kosannya udah mulai bagus lagi ya sekarang ya. Mungkin bisa tulis di komen, kira-kira kos-kosan teman-teman sekarang itu okupansinya udah berapa persen gitu. Nah, saya berharap kita sebagai pengusaha kos bisa terus survive, bertahan menghadapi COVID yang kemarin yang menurut saya udah parah banget ya. Menurut saya daripada resesi, saya lebih takut sama COVID sih. Karena kalau COVID ini apalagi yang katanya sekarang udah mulai ada varian baru lagi masuk ke Indonesia, itu saya lebih takut sama COVID yang baru ini daripada sama resesi. Kenapa? Karena resesi itu kita udah sering banget sih ya melaluinya ya. Jadi tahun 98 itu resesi secara nasional ya, kerusuhan segala macam, krisis ekonomi itu juga kita bisa lewat. Tahun 2008 ada subprime mortgage di Amerika, kita juga nggak ada efeknya apa-apa. Terus beberapa kali lah kita sudah melewati resesi. Menurut saya semuanya bisa dilewati dengan biasa-biasa aja gitu, jadi nggak usah terlalu khawatir. Nah cuma kalau memang dibilang harus siap dana darurat, harus siap persiapan segala macam untuk keuangan segala macam, itu kan sebenarnya nggak cuma kalau mau resesi doang. Sebenarnya dana darurat itu penting meskipun kita nggak resesi gitu ya. Dan cuma kalau mungkin ada yang ngingetin ya, kita bersyukur aja lah ada yang ngingetin ya kita harus siap dana darurat untuk mengelola keuangan kita lebih ketat lagi ya untuk memasuki masa resesi itu. Cuma kalau saya ditanya secara pribadi sebagai pemilik kos, saya nggak takut resesi. Saya lebih takut ini ada gelombang keempat atau kelima COVID yang baru, varian baru masuk, itu saya lebih takut itu gitu. Karena kalau datang lagi varian yang ganas gitu kayak Delta dulu, otomatis kan kampus semua libur lagi. Nah itu otomatis Jogja akan sepi lagi. Sekarang Jogja udah mulai hidup, warung-warung makan udah mulai buka lagi, toko-toko yang jual pernak-pernik kos, peralatan kos, terus jual alat tulis, buku-buku segala macam, alat perkuliahan segala macam udah mulai rame lagi. Sekarang pokoknya Jogja itu
setelah mahasiswa balik itu Jogja sudah kembali normal seperti dulu ya. Nah jadi teman-teman intinya apa? Intinya ya kita semua berharap resesi nggak terjadi ya, meskipun kalau terjadi juga kita berharap nggak akan berefek terlalu besar buat kita yang di Indonesia. Nah cuma bener-bener saya berharap semoga nggak ada lagi pandemi COVID, semoga nggak ada lagi varian yang aneh-aneh, dan COVID itu bener-bener kita bisa ya hidup berdampingan seperti biasa kalau kita dengan penyakit yang lain gitu ya, penyakit flu gitu. Oke teman-teman, di sini sampai sini dulu ya videonya. Nanti saya akan bahas lagi video-video saya yang selama 3 bulan ini saya udah ada di otak saya, materi-materinya apa aja. Nanti saya akan bikin videonya dan teman-teman subscribe dulu. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video saya yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Dadah!